Oke, kembali lagi di channel Max dong gua. Oke cuy, seperti biasa kita lanjutkan lagi perjalanan Joyuannya cuy. Buat para ketua Kimanor, Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu stay di sini. Dan buat para tetua Greatwo yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Oke, kopi luwak gorengan sudah siap. Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut di sebuah halaman istana yang bersuasana tenang. Terlihat Su Yuwei duduk di sebuah batu besar. Lekuk tubuh yang indah dan tegak lurus membuat seseorang berpikir ingin memeluknya. Terlihat saat ini Ki Genesis mengalir di sekitar tubuhnya. Benang-benang cahaya Genesis yang mengalir akhirnya menyatu dan setelahnya meresap ke tubuh Su Yuwei. Sementara itu gemuruh terlihat di dalam tubuhnya dan samar-samar seperti layaknya sebuah guntur. Detik berikutnya dia mengulurkan tangan kanannya yang menggenggam lembut ke arah depan. Scarlet Genesis Ki terlihat di tangannya, seperti layaknya kilat yang sedang menari-nari bercampur api saat aura Genesis yang menyebar. Setelah itu tangan kirinya juga diarahkan ke depan. Ki Genesis biru es terlihat di tangannya. Aura yang sangat dingin terpancar dan seketika membekukan sekitarnya. Dan kedua Genesis tersebut dikenal sebagai Genesis kelas 4 Flame Tender dan Ki Genesis kelas 4 Nephleme Ki. Mantra Flame Tender dan Nephleme Ki saat ini telah dikuasai oleh Su Yuwei. Saat ini mata yang cerah dipenuhi dengan sukacita bergembira di wajah Su Yuwei. Kesungguhan terpancar saat ia melihat dua atribut Ki Genesis yang berbeda di setiap tangannya. Jelas saat ini Su Yuwei merasakan bahwa kekuatannya meningkat tajam setelah dua Ki Genesis yang ia kuasai. Meskipun saat itu Su Yuwei telah mencapai tahap Ki No Rising, namun masih di keadaan dasar tanpa pengembangan dari teknik kultivasi Genesis Ki. Setelah ia mengamati dua atribut Ki Genesis di tangannya, tiba-tiba saja terdengar tepukan tangan dari arah belakang. Dan ia menemukan seseorang Joyuan yang tersenyum lebar dan sambil bertepuk tangan. Yang mulia, Su Yuwei tersenyum membalas kepada Joyuan. Joyuan pun berkata sambil menggodanya, "Selamat Su Yuwei, kau telah menguasai dua teknik Genesis Ki. Sepertinya menyatukan dunia sudah dekat kali ini." Mendengarkan itu lantas Su Yuwei tersenyum menawan dan wajahnya mendengus pelan dan ia pun memamerkan kekuatannya. Joyuan pun hanya tertawa. Jelas bahwa Joyuan mengetahui kekuatan Su Yuwei yang sangat melonjak saat telah mengembangkan teknik kultivasi Ki-nya. Bahkan seseorang tahap Ki No Rising tingkat lanjut akan merasa sulit untuk mengalahkan Su Yuwei. Selain itu Su Yuwei mempunyai dua kultivasi Ki yang membuat seorang lawan auto pusing kelabakan. Joyuan pun kembali berpikir, jika Su Yuwei saat ini bukanlah Su Yuwei kemarin yang baru mencapai tahap Ki No Rising. Dan Joyuan berpikir bahwa dirinya saat ini tidak akan cocok untuk melawannya. Kemungkinan Joyuan harus mencapai tahap Ki No Rising terlebih dahulu. Mungkin akan sepadan. Apalagi dia belum mencapai persyaratan mempelajari teknik naga suci leluhur dan Omni Python Ki. Joyuan pun menghela napas lantas ia bergumam. Mempelajari teknik naga suci leluhur ini benar-benarlah sulit. Dalam kasus Su Yuwei sebelumnya, ia dapat menguasai dua teknik kultivasi Ki dengan persyaratan mudah. Dan berkat itulah ia dapat menguasainya dalam 10 hari ini. Namun sebaliknya dengan Joyuan, dirinya belum mampu mendapatkan persyaratannya. Jika ia membandingkan dengan Su Yuwei, maka perbandingannya sangatlah menyedihkan. Namun saat ini Joyuan telah merasakan bahwa meridian ke-8-nya telah longgar dan ia tidak akan lama lagi membuka blokirannya. Lantas Joyuan berkata, "Yo Wei, mari kita pergi saat ini. Kita akan menuju Blackwater." Su Yuwei pun hanya mengangguk dan mereka pun keluar dari kediaman Jenderal Wei Agung. Saat ini terlihat Wei Changlan telah menunggu Joyuan sebelumnya. Di samping Wei Changlan ada Wei Qingqing yang menggunakan baju besi lunak merah. Sementara itu di belakang Wei Changlan terlihat 5 sosok orang dengan aura ganas Ki-nya yang terlihat kuat. Dijelaskan mereka adalah seseorang yang berada di tahap gerbang surga. Sementara itu juga terdapat lusinan sosok pasukan di belakangnya. Mereka semua dijelaskan berada di tahap Ki No Rising. Di samping Wei Changlan, terlihat Lu Tianzhan yang memimpin pasukannya dengan 3 orang di tahap gerbang surga dan 10 orang di tahap Ki No Rising. Melihat Joyuan telah tiba, Wei Changlan pun kemudian berkata, "Apakah kamu sudah siap yang mulia?" Mendengarkan hal tersebut, Joyuan pun lalu mengangguk.
Dengan lambaian tangannya, Wei Changlan pun berteriak ke belakang pasukan, "Mari kita berangkat." Saat ini kita beralih ke sebuah istana Black Venom City. Di sisi lain saat ini terlihat Qi Hou yang sebelumnya telah kabur dari Kabupaten Changlan. Tiba-tiba saja suara serak bergema di ruangan tamu saat suara terdengar. "Oh, jadi Ki Manor akan bekerja sama dengan kami." Saat ini terlihat seseorang pria parubaya berjubah hitam dengan senyum dangkal di wajahnya. Hidungnya tajam dan bintik-bintik hitam menghiasi wajahnya. Terlihat gumpalan asap hitam di belakangnya yang mengeluarkan bau samar namun pekat. Dan seseorang ini adalah penguasa Black Venom City yang bernama Raja Venom Hitam. Menghadapi Raja Venom Hitam yang terkenal bengis, seketika keringat di dahi Qi Hou muncul. Namun dia masih bisa menahan tidak gentar dan menangkupkan tangannya ke arah Raja Venom Hitam. Lalu ia pun berkata, "Berhubungan dengan reruntuhan kuno yang telah muncul di Blackwater kali ini, di sisi lain Zhou Besar dan Wei Agung telah bergabung untuk menuju ke sana. Meskipun saat ini Black Venom City adalah penguasa Blackwater, mungkin tidak akan sanggup jika menghadapi dua kerajaan. Jika saja Black Venom City bekerja sama dengan Ki Manor, aku pastikan mereka akan mengalami kerugian." Seketika Raja Venom berkata, "Saya tidak takut dengan Wei Changlan." Terlihat saat ini ekspresinya sangat dingin menakutkan saat melihat Qi Hou. "Selain itu, apakah kamu benar-benar tidak percaya bahwa Zhou King tidak datang? Tanpa panggung Alpha Origin lainnya, maka Wei Changlan tidak akan mampu menangani diriku sendiri." Raja Racun kembali berkata, "Aku tahu maksudmu bahwa kau datang ke sini hanya untuk meminjam kekuatan Black Venom City untuk berurusan dengan Wei Changlan, bukan? Karena itu cepat tunjukkan ketulusanmu. Jika tidak..." Seketika Genesis Ki hitam melonjak di tubuh Raja Venom. Setelah melihat itu, Qi Hou langsung membeku beberapa saat. Namun dia masih bersikap tenang dan berkata, "Raja Venom, seharusnya kau tahu bahwa Wei Changlan akan membunuhmu sewaktu-waktu. Selain itu aku percaya kau ingin menghilangkan bahaya besar ini setiap saat, bukan?" Mata Raja Venom menyipit dan setelahnya ia berpikir bahwa Wei Changlan berdekatan dengan wilayahnya. Setiap ada pergerakan dari Black Venom City, maka mereka akan bergerak untuk memblokirnya. Oleh karena itulah saat ini Wei Changlan menyebabkan masalah besar baginya. Qi Hou pun kembali berkata, "Jika saja Black Venom City membantu Ki Manor untuk mendapatkan butir roh api, maka setelahnya Ki Manor akan membantu Black Venom City untuk menggulingkan Wei Changlan. Setelahnya Wei Agung akan menjadi milik Black Venom City." Oh, jadi seperti itu ya. Tapi apakah Ki Manor yakin jika Ki Manor mampu menggulingkan Wei Changlan? Qi Hou pun hanya tersenyum licik bahwa saat ini Ki Manor mendapatkan dukungan dari Wu Besar. Apakah hal tersebut tidak membuat Black Venom yakin akan hal ini? Seketika wajah Raja Racun Hitam terdiam beberapa saat sebelum ia pun berkata bahwa harta karun butir roh api sangatlah berharga bagi Black Venom City. Lantas Qi Hou dengan lantang menjawab, "Tetapi Black Venom City tidak akan mampu untuk mendapatkannya. Jika saja kau melakukannya, maka Ki Manor dan Greatwood tidak akan mengizinkannya." Seketika Raja Racun Hitam mendengus muak mendengarkan kata-kata terakhir yang diucapkan Qi Hou. Namun di sisi lain, Raja Racun Hitam seketika ciut nyalinya saat mendengarkan kekaisaran Wu Besar. Dengan kekuatan Wu Besar yang menakutkan, bagaimanapun saat ini Greatwood adalah sebuah kerajaan besar dan tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Agung. Selain itu, Greatwood mempunyai banyak pakar yang membantunya. Bahkan itu sebagai eksistensi yang sangat jauh jika dibandingkan dengan Black Venom City. Jika saja Black Venom City berujung menyinggung Greatwood, mungkin nasibnya di masa depan akan sama seperti anjing liar. Di sisi lain, Black Venom City juga mengetahui bahwa Greatwood saat ini berperang melawan dua kerajaan dan tidak akan memperhatikan wilayah kecil seperti Blackwater. Seketika mata Black Venom berkedip saat ia berpikir sesaat, "Aku bisa bekerja sama denganmu saat ini." Kegembiraan seketika muncul di wajah Qi Hou. Setelah itu lantas Racun Hitam kembali berkata, "Tunggu sebentar. Jika hanya Wei Changlan saja tidak akan cukup bagi Black Venom. Aku juga membutuhkan dua kota lainnya untuk Black Venom City, yaitu kota yang berdekatan dengan Black Venom City." Seketika ekspresi Qi Hou berubah saat ini. Jelas dia menyadari bahwa di Zhou Besar terdapat 13 wilayah termasuk Blackwater. Jika saja 3 diantaranya didapat oleh Black Venom, maka artinya mereka akan menguasai 1/4 wilayah Zhou Besar.
Dan nafsu makan seperti itu bisa digambarkan rakus. Jika saja kau tidak setuju, maka tinggalkanlah tempat ini. Ki Hao pun menggertakkan giginya dan berkata, baiklah kalau begitu. Jika saja Black Venom mampu membantu Ki Manor mendapatkan butir roh api, maka 3 kota tersebut akan menjadi milik Black Venom City. Seketika senyum di wajah Raja Venom muncul dengan raut wajah yang menakutkan. Setelahnya Ki Hao menatap ke arah kota Changlan berada. Zhou Yuan, jangan anggap kau menang saat ini karena kau mendapatkan bantuan dari Wei Changlan untuk reruntuhan kuno, bahwa pertempuran yang sebenarnya belum diputuskan saat ini. Saat ini kita beralih di sebuah wilayah. Dijelaskan bahwa Blackwater adalah tempat yang sangat berbahaya. Di masa lalu terdapat banyak faksi kuat di Blackwater. Bahkan setiap faksi ini jauh lebih kuat dengan faksi yang berada di perbatasan Blackwater. Orang-orang tidak tahu alasannya kenapa faksi-faksi di Blackwater menghilang satu demi satu di masa lalu. Dan pada saat ini sejak hilangnya para faksi, banyak binatang Genesis Beast yang membanjiri tempat tersebut. Dan hingga wilayah ini dikenal sebagai surganya para binatang Genesis Beast. Namun, adanya faksi kuno yang menghilang, beberapa harta karun pun tertinggal. Hal inilah banyaknya Master Genesis yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berebut untuk memburu harta karun tersebut. Blackwater mungkin akan menguntungkan bagi orang-orang yang beruntung dan memungkinkan seseorang tersebut seperti menaiki sebuah surga dan menggema di setiap wilayah. Oleh karena itu banyaknya Master Genesis yang mencari keberuntungan di Blackwater dan banyak juga yang menemui akhir yang buruk di sini. Hingga banyaknya tulang-tulang manusia yang berserakan dan darah yang telah meresap ke bawah tanah. Dan Blackwater sekali lagi adalah tempat yang kacau dipenuhi dengan aura membunuh. Dan ada kasus di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Di sisi lain kelompok Zhou Yuan saat ini bukanlah sekelompok orang-orang lemah. Di saat kelompoknya berkeliaran di Blackwater, itu hanya menarik pandangan bagi semua orang dan mereka tidak akan berani bertindak tidak baik. Banyak sekali faksi berbagai ukuran yang ada di wilayah Blackwater. Kelompok Zhou Yuan, Wei Changlan, dan anggota kelompok lainnya. Lagi pula jika seseorang di Blackwater sejak lama, ada 2 faksi yang tidak bisa disinggung, yaitu faksi Wei Agung dan juga Black Venom City. Di sisi lain kelompok Zhou Yuan tidak terlalu banyak, namun orang-orang elit terdapat di sini. Selain itu terdapat ahli tahap Alpha Origin, Wei Changlan. Dan pasukan seperti itu sangatlah mengesankan. Dan itu pun juga tidak terkecuali dengan Black Venom City. Oleh karena itu, saat orang-orang melihat kelompok yang begitu menakutkan ini, mereka menjauh tidak berani berbuat apa-apa. Jika tidak, mereka mungkin akan diterkam layaknya sebuah harimau ganas yang memangsa-mangsanya. Situasi ini pun berlangsung beberapa hari. Saat kelompok Zhou Yuan sampai di tempat ini, dan perlahan-lahan akan sampai ke tempat yang mereka tuju. Selain itu terdapat sebuah kota yang bernama Kota Penjara Iblis yang dekat dengan reruntuhan kuno ini. Dan pemimpin Kota Penjara Iblis ini di tahap gerbang surga tingkat lanjut. Bagaimanapun dia cukup mampu untuk mempunyai reputasi di sini. Meskipun Kota Penjara Iblis ini sedikit ramai sebelumnya, sejak terdapat informasi tentang reruntuhan kuno, kota ini menjadi sangat ramai dengan banyaknya faksi yang telah menginap di sini, sehingga membuat kota ini menjadi sangat ramai. Sementara itu tak terhitung jumlah orang yang datang ke sini untuk reruntuhan kuno kali ini. Ada yang berani memasukinya, namun tidak terlalu dalam memasukinya karena terdapat 2 boneka pertempuran yang kuat di sana. Setelah itu kelompok Zhou Yuan sampai di Kota Penjara Iblis ini. Dengan adanya kelompok elit seperti ini, mereka bisa dengan sesuka hati melakukan sesuatu dan tidak akan mendapatkan gangguan dari orang-orang di sana. Setelah itu kelompok Zhou Yuan memesan penginapan di kota tersebut. Setelah semua orang kelompok Zhou Yuan mendapatkan penginapannya masing-masing, Wei Changlan melihat Zhou Yuan lalu berkata, "Yang mulia, karena kota ini berdekatan dengan reruntuhan kuno, mari kita cari informasi tentang reruntuhan tersebut lebih detail untuk memastikannya dan mengeceknya." Saat ini Zhou Yuan terlihat cukup baik saat mendengarkan Wei Changlan. Namun di lain sisi, dengan perjalanan yang berhari-hari, membuat wajah Su Yuwei, Wei Qingqing, dan juga Yao Yao tidak tertarik apa yang dikatakan Wei Changlan, karena saat ini mereka sedang kelelahan. Dijelaskan saat ini Kota Penjara Iblis tidak terlalu besar, layaknya Zhou Besar ataupun Kabupaten Changlan. Namun kota ini tidak sesederhana apa yang mereka pikirkan. Di sisi lain kota ini penuh dengan kekacauan.
Terkadang banyak seseorang bertarung di tempat ini, bahkan banyak orang mati di kota ini, sehingga kota ini dipenuhi dengan kekejaman yang terdapat di sini. Setelah beberapa saat berjalan di kota, kelompok Joyuan menemui jalan yang bersih dipenuhi orang-orang jelas dan terlihat menyenangkannya di tempat ini. Toko-toko memenuhi jalan-jalan, banyak orang-orang bersorak, "Mampir tuan, belanja di toko kami." Terlihat banyak sekali benda-benda kuno yang dipajang di toko-toko tersebut. Aura kuno terpancar dan seperti saja baru digali. Joyuan dan kelompoknya mengikuti arah suara tersebut. Saat mereka pun berkata, "Mari kita lihat-lihat dulu." Banyak sekali benda-benda kuno yang terlihat di sini. Sepertinya benda-benda tersebut didapat dari reruntuhan kuno Battle Vapetsek. Namun di sisi lain tidak ada barang yang menarik minat Joyuan. Kelompok Joyuan pun hanya melihat-lihat dan akhirnya mereka pun akan memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, tiba-tiba saja Yoyo menarik Joyuan dan berkata, "Belilah barang di pojok kiri bawah itu." Joyuan pun hanya tertegun saat dia melihat benda tersebut. Hanyalah ubin batu giok hitam. Di permukaan ubin batu giok terlihat berbintik-bintik dan terlihat retakan di batu tersebut. Namun sebuah pola yang samar terlihat di dalam batu. Melihat itu, Joyuan hanya bingung karena tidak sedikit pun terdapat fluktuasi Genesis Ki dari ubin batu giok tersebut. Joyuan pun bertanya, "Apa ini kakak Yoyo?" Yoyo pun tersenyum dan berkata, "Kelihatannya batu giok ini tidak ada nilainya. Namun aku merasakan sebuah Genesis Rune yang kurang lengkap di sana. Batu ini membuatku perasaan yang agak baik. Jika aku tidak salah, perasaan seperti ini menyangkut dengan Battle Vapetsek." Setelah itu sudut mulut Joyuan bergerak-gerak sejenak, dan ia pun menggelengkan kelapanya tidak menelusuri lebih lanjut batu giok itu, dan langsung bertanya, "Berapakah benda ini?" Di sisi lain penjual ini sedikit cerdas dan juga licik. Ada niatan ia akan menjual dengan harga yang tinggi. Namun seketika Joyuan berkata, "Aku tidak akan mudah tertipu dengan harga ini. Apakah kau yakin bahwa orang-orang di belakangku tidak akan bertindak?" Ia pun kemudian menutup mulutnya saat melihat Wei Changlan yang menatapnya dengan sinis. Tekanan dari tahap Alpha Origin jelas membuat seseorang tersebut tidak bisa menyinggungnya. Penjual itu lantas berkata sambil tertawa dengan nada lembut, "Ini hanya 2 kristal Genesis saja." Joyuan pun mengangguk dan membelinya dengan harga 2 kristal Genesis. Dengan lambaian tangannya, Lu Tianshan akan bersiap untuk membeli barang tersebut. Namun sebelum transaksi didapat, tiba-tiba saja seseorang berkata, "Tunggu sebentar. Aku menawarnya dengan harga 3 kristal Genesis." Joyuan dan kelompoknya berbalik dan mendapatkan sosok yang familiar. Dan seseorang tersebut adalah Qi Hao.